Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PDB 77. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di balik setiap transaksi, ada amanah, ada kejujuran, dan ada nilai ibadah. Dalam Islam, jual beli bukan sekedar tukar-menukar barang dan uang, tetapi bentuk tanggung jawab moral antara penjual dan pembeli. Di Indonesia, transaksi kini hanya membutuhkan satu ketukan layar, cepat, ringkas, dan efisien. Tetapi, di balik kemudahan QRIS, ada fenomena yang sering luput. Sebagian merchant membebankan biaya tambahan kepada pembeli, biaya MDR. Padahal, aturan Bank Indonesia melarang hal itu. Dalam Islam, keadilan dalam jual beli adalah amanah. Allah menegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kalian. Ketika biaya tambahan dikenakan tanpa kesepakatan jelas, itu menimbulkan ketidakadilan seperti gharar dan potensi kezaliman. Padahal, syariat mengajarkan transparansi, kejujuran, dan harga yang adil. Transaksi boleh modern, tapi keadilannya tetap harus mengikuti tuntunan Al-Quran. MDR adalah biaya yang dikenakan oleh penyelenggara KRIS kepada merchant sebagai biaya dari layanan transaksi digital. Secara hukum, sesuai peraturan Bank Indonesia, biaya ini tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Namun di lapangan ternyata masih banyak yang seperti itu. Dari fenomena ini terdapat 3 pertanyaan penting. Yang pertama, apa ketentuan hukum positif yang mengatur MDR? Yang kedua, mengapa pembebanan MDR kepada konsumen itu tidak sejalan dengan prinsip syariah? Dan yang terakhir adalah bagaimana praktik ini terjadi di lapangan? Melalui edukasi, wawancara, dan observasi, kami mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kami mengunjungi mahasiswa di Universitas Airlangga Kampus B untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang MDR. Nah, selanjutnya kita masuk ke edisi edukasi. Di sini kami sedang bersama Dina. Oke, sebelumnya Kak Dina, maukah untuk dimintakan waktunya sebentar untuk edukasi bersama kami? Boleh. Nah, sebelum kita memulai Kak Dina, sebenarnya Kak Dina pernah nggak sih kalau Kak Dina beli atau bayar memakai KRIS, itu Kak Dina di akhir baru tahu kalau misalnya dia harus ada tambahan biaya? Pernah sih, aku tuh nambah 400 ribu buat makanan. Pak Dina pernah mikir nggak sih sebenarnya itu tanggung jawabnya Kak Dina atau justru pembayar atau justru penjualnya yang harus membayar? Aku mikirnya kayak ini sih, kayak transfer kan uang admin gitu kan. Jadi itu harusnya kayaknya mungkin dari penjualnya ya. Nah, betul Kak Dina, sebenarnya itu adalah termasuk biaya MDR atau merchant discount rate, yaitu biaya layanan yang harusnya dibayarkan oleh penjual. Jadi, jika itu dibayarkan oleh kita sebagai pembeli, itu termasuk melanggar etika transaksi syariah. Nah, bisa dilihat ya kakak di sini bahwasanya transaksi syariah itu harus sesuai dengan harga yang tertera. Jadi kalau kakak beli minuman atau beli makanan, kalau misalnya 5.000, ya kakak krisnya juga harus 5.000, nggak boleh tuh ditambah jadi 6.000 atau 5.500. Karena kakak pernah mikir nggak sih, itu baru kakak satu doang ya yang menambah 500 atau 1.000. Lah kalau misalnya dia dalam sehari ada 30 pelanggan, berarti kan dia tetap mendapatkan keuntungan dari hasil kecil itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Nah, jadi cara kakak untuk menerapkan bagaimana transaksi KRIS sesuai syariah itu dapat menggunakan akronim amanah. Jadi A, adil dalam menetapkan harga. Lalu M, menghindari kezaliman dalam transaksi. A, amanah menjaga integritas kejujuran. N, niatkan setiap transaksi sebagai ibadah. A, afirmasi hak konsumen atas transparansi. Dan H, terakhir, halal dan etis dalam seluruh proses jual beli. Nah, setelah kami menjelaskan informasi tersebut, bagaimana tanggapan dari kakak? Aku jadi tahu sih kayak, berarti kalau misalnya aku bisnis dulu lagi, aku bisa nolak. Kayak aku punya alat gitu. Jadi selanjutnya jika kakak disuruh untuk membayar biaya tambahan, kakak bisa protes karena itu termasuk haknya kakak sendiri. Jadi walaupun nominalnya itu kecil, harga 200 atau 1.000, itu tetap bukan hak kita, bukan kewajiban kita untuk membayar. Terima Terima kasih Kak Dina sudah mau bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Jessica, dengan kakak siapa? Nama aku Tiara. Boleh minta waktu sebentar nggak Kak? Edukasi seperti itu. Kakak pernah lihat nggak sih Kak, di luar sana tuh ada yang berjualan tapi menggunakan keris, tapi itu harga kalau pakai keris itu harus nambah kayak 500 perak atau 1000 gitu. Kalau aku sendiri belum pernah dimintain kayak gitu sih, tapi emang ada yang kayak gitu. Sebenarnya ada banyak di luar sana, nah tapi itu tuh nggak sesuai dengan transaksi keris sesuai syariah. Yang benar itu sebenarnya harga yang dibayar itu tuh harus sama dengan harga yang kita udah melihat itu loh, yang udah tertera. Terus itu MDR-nya itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau merchant. Nah, hal yang itu tuh nggak boleh karena melakukan transaksi yang menimbulkan unsur garar atau ketidakjelasan. Nah, selanjutnya mengambil keuntungan dengan cara merugikan pihak lain atau hukum itu nggak diperbolehkan dalam kontrak. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan Kak bagaimana transaksi QRIS sesuai dengan syariah, yaitu dengan cara aman. A. Adil dalam menetapkan harga. M. Menghindari kezaliman dalam transaksi. A. Amanah menjaga integritas dan kejujuran. N. Niatkan setiap transaksi sebagai ibadah. Terus A. Afirmasi hak konsumen atas transparansi. Dan yang terakhir adalah A. Halal dan etis dalam seluruh proses jual beli. Terima kasih banyak ya Kak sudah mendengarkan edukasi dari kami. Apa udah jelas Kak edukasinya dari Kakak? Jelas banget, makasih ya, ini informasi baru sih bagi aku. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Yang harus dilakukan itu harga dibayar sama dengan harga tertera. Jadi kita nggak boleh masang atin tarif dalam keris. Lalu setelah itu MDR sepenuhnya menjadi tanggung jawab merchant. Kalau yang tidak boleh dilakukan oleh penjual ialah melakukan transaksi yang menimbulkan unsur garar atau ketidakjelasan, lalu mengambil keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Lalu dalam transaksi syariah kita punya amanah. Apa sih amanah itu? Yang pertama itu adil dalam menetapkan harga. Berarti dari kezaliman dalam transaksi. Lalu A. Amanah menjaga integritas dan kejujuran. Lalu ada N yang berarti meniatkan setiap transaksi sebagai ibadah. Lalu ada A. Afirmasi maksudnya atau transparansi. B adalah dan etik dalam tes jual beli. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Melalui kegiatan ini telah diketahui bahwasanya pemahaman masyarakat khususnya mahasiswa terkait MDR ini masih belum sepenuhnya paham. Pengalihan biaya MDR ini telah terjadi secara nyata. Nah, padahal dalam perspektif hukum dan syariah, hal ini merupakan ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki. Dalam perspektif hukum, praktik ini telah melanggar peraturan Bank Indonesia tersendiri. Sedangkan dalam syariah, praktik ini bisa saja mengandung unsur kezaliman, di mana ada pihak yang tidak diketahui tanpa persetujuan yang sah. Kegiatan edukasi dan observasi lapangan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan digital dan literasi muamalah perlu terus ditingkatkan. Kami kemudian beralih ke observasi lapangan, mengunjungi beberapa merchant yang beroperasi di sekitar kampus. Kami membeli makanan dan minuman menggunakan kris. Hasilnya beragam. Di beberapa tempat, harga yang dibayarkan sesuai dengan harga yang tertera. Namun, di beberapa merchant lainnya, muncul nominal tambahan di luar harga sebenarnya. Tambahan ini menunjukkan adanya pengalihan MDR kepada konsumen. Temuan ini memberikan gambaran nyata bahwa meskipun aturan sudah jelas, pelaksanaannya masih belum merata. Setelah observasi selesai, makanan yang kami beli tidak kami konsumsi sendiri. Sebagian bagian dari tanggung jawab sosial, kami membagikan makanan tersebut kepada satpam, tukang parkir, dan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kampus. Sedekah bukan hanya memberi, melainkan juga menjadi simbol bahwa transaksi yang adil harus melahirkan kebaikan bagi sesama. Di era digital, kecepatan transaksi harus berjalan seiring dengan keadilan. Kris mempermudah hidup kita, tetapi pemahamannya perlu ditegakkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Semoga kegiatan ini dapat membuka kesadaran bahwa setiap pembayaran memiliki aturan, dan setiap aturan ada untuk menjaga keadilan bagi semua. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.